Halo semuanya, kenalkan nama saya Martin G. Dewana Baban dengan NPM 21753021. Di sini saya akan mengerjakan sebuah tugas yaitu menjelaskan tentang ancaman keamanan ada XSS attack. Jelaskan apa yang dimaksud tentang XSS attack dan selesaikan game. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu XSS dan cara kerja dan teknik dan cara mencegahnya. Nah, sini apa itu XSS? XSS atau Cross-Site Scripting adalah sebuah jenis jaring serangan keamanan pada aplikasi web yang memungkinkan penyerang menyisipkan skrip atau kode berbahaya ke dalam halaman yang dilihat oleh pengguna lain. Dalam konteks ini adalah cross-site, mengacu pada fakta bahwa skrip berbahaya dijalankan dalam konteks situs web yang berbeda. Serangan XSS dapat terjadi ketika situs web tidak memvalidasi atau menyaring input yang diterima dari pengguna, memungkinkan skrip jahat disisipkan dan dijalankan oleh browser pengguna. Jenis serangan ini memiliki potensi merusak baik bagi pemilik situs web maupun pengguna akhir, karena dapat digunakan untuk mencuri informasi pribadi, menyebabkan kerusakan pada situs, atau bahkan melakukan tindakan berbahaya seperti pengalihan halaman. Nah, di sini ada juga teknik-teknik XSS. Yang pertama itu reflected XSS, yaitu terjadi saat skrip berbahaya disisipkan dalam parameter URL dan diteruskan ke server. Server kemudian merespon dengan mengeksekusi skrip tersebut dan hasilnya direfleksikan kembali ke pengguna melalui halaman web. Dan kedua yaitu stored XSS, melibatkan penyisipan skrip berbahaya yang disimpan secara permanen di server atau database situs web. Skrip tersebut dijalankan setiap kali pengguna mengakses halaman yang mengandungnya. Jenis serangan ini lebih berbahaya karena skrip berbahaya tetap ada dalam sumber daya situs web, bahkan setelah disisipkan. Ini dapat menyebabkan dampak jangka panjang dan merugikan, termasuk pencurian data pengguna, kerusakan situs web, atau bahkan malware. Yang ketiga yaitu DOM-based XSS. Terjadi ketika serangan memanfaatkan manipulasi di sisi klien, mengubah DOM, dokumen object model, untuk menjalankan skrip berbahaya. Nah, ini adalah dampak XSS atau cross-site scripting. Yang pertama yaitu dampak pada website. Dampak dari serangan XSS yang berdampak langsung pada situs web. Yang menjadi korban adalah potensi kerusakan terhadap reputasi dan integritasnya. Serangan XSS dapat memanipulasi tampilan halaman, merusak struktur situs, atau bahkan mengubah konten yang disajikan kepada pengguna. Selain itu, serangan XSS juga dapat mencuri data sensitif dari situs web. Dampak pada pengguna. Dampak serangan XSS pada pengguna yang paling nyata adalah risiko kehilangan data pribadi seperti nama pengguna, kata sandi, atau informasi keuangan. Serangan ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan ilegal seperti pencurian data identitas atau penyebaran informasi palsu. Selain itu, penyerang juga dapat menggunakan serangan XSS yang dilakukannya untuk menyebarkan malware atau melakukan serangan phishing. Hal tersebut juga merugikan pengguna dengan merusak perangkat mereka atau mencuri informasi pribadi mereka. Cara mencegah serangan XSS. Yang pertama itu periksa keamanan situs. Penting untuk rutin melakukan pemeriksaan keamanan pada situs web. Pemindaian keamanan secara berkala dapat mengidentifikasi dan mengurangi potensi risiko sebelum mereka dapat dimanfaatkan oleh penyerang, memastikan bahwa semua perangkat lunak dan platform yang digunakan terus diperbarui juga merupakan bagian penting dari upaya ini untuk menjaga keamanan situs. Yang kedua itu menambah SDL atau Security Development Life Cycle. Dengan menambahkan SDL dalam siklus pengembangan perangkat lunak, kita juga meminimalkan risiko celah keamanan yang mungkin terlewatkan. Yang ketiga yaitu mengadopsi Crossing Boundaries Policy. Dapat membantu membatasi akses lintas domain dan meminimalkan potensi serangan XSS. Mengontrol bagaimana sumber daya dapat dimuat dari domain lain dapat mengurangi risiko eksploitasi. Celah keamanan yang keempat yaitu validasi input. Selalu melakukan validasi input dari pengguna
dan pastikan bahwa data yang diterima sesuai dengan format yang diharapkan. Dengan mengimplementasikan validasi ketat, celah yang menyisipkan skrip berbahaya dapat diminimalkan. Selain itu, memberikan umpan balik yang jelas kepada pengguna mengenai format yang diharapkan dapat membantu mengurangi risiko kesalahan input yang tidak disengaja. Yang kelima itu encoding data. Gunakan teknik encoding untuk mengubah karakter khusus menjadi format yang aman. Dengan melakukan encoding pada data yang dimasukkan atau ditampilkan, risiko interpretasi yang salah oleh browser dapat dihindari. Perlu diingat bahwa menggunakan metode encoding yang sesuai dengan konteks aplikasi dan jenis data adalah kunci keberhasilan pencegahan XSS. Sekian yang dapat saya paparkan tentang XSS Effect. Di sini saya akan bermain game, yaitu ini. Kita akan main game. Oke, sini peringatan kamu bermain XSS game area. Welcome. Oke, kita bentar. Coba kita Oke, di sini kita akan memasukkan yaitu kita translatekan dulu saja. Oke, paham. Sucikan script untuk memunculkan JavaScript alert pada bingkai di bawah. Setelah Anda menunjukkan peringatan, Anda akan dapat maju ke level berikutnya. Oke. Di sini kita akan memasukkan script alert. Oke. Cari. Sorry. Try again. Oke, tadi kita kesalahan dengan L2. Oke. Oke, sini sudah berhasil. Congratulations, you access alert. Oke. Oke, sudah berhasil alertnya. Oke, kita akan next level, maju ke level berikutnya. Oke, ini level 2. Di sini kita translatekan saja biar kita paham. Daripada kita sok paham, maka kita tidak paham. Oke, sucikan script untuk memunculkan alert dalam konteks aplikasi. Aplikasi menyimpan postingan Anda di database jika ini milikmu. Oke. Oke, kita baru ke bahasa Inggris tadi. Kita berikan oke. Share situs. Sini kita akan masukkan
kita akan memasukkan png slc tp int. Oke, one error sama dengan javascript. Oke, R1 ya. Kebiasaan 2. Oke, share status. Oke, sini udah berhasil di level keduanya. Kita lanjut ke level 3. Oke, next level 3. Kita transaksinya ya, terus pahaman akan tidak paham. Seperti sebelumnya, masukkan script untuk memunculkan JavaScript alert di aplikasi. Karena kita tidak dapat memasukkan pilot kita dimanapun namun dikasih, kita harus mengedit alamat secara manual label. Oke, ayo kita bisa edit. Oke, kita di sini one error oke, sampai 3. Oke, kita go saja. Oke, sini berhasil. Congratulations, your action. Oke, kita berhasil memasukkan alert juga di sini. Oke, kita akan lanjut ke game ke level 4. Oke, daripada ini inject script. Oh, kita masukkan alert juga di application ini. Oke. Oke, kita masukkan sini. Kita masukkan timer. XSS. Oke, timer. Oke, berhasil. Ya, begitu saya mengerjakan game dari XSS. Mungkin yang dapat saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih.